Kang, Ya. saya mendengar ada namanya Rumah Kucing Montong. Ya, betul. RKM. Inilah rumah kucing montong. Saya mikirnya ada banyak kucing, Kang. Ya, dulu banyak. Dulu banyak kucing. Kenapa namanya Rumah Kucing Montong? Goeiemorgen, ku sampaikan salam kepada tanah bawah laut ini. Goeiemorgen. Jadi saya pertama ini rumah pertama kali saya Oh, ini rumah Kang Ari ini dulu. Rumah saya dulu. Jadi sebelumnya saya kontrak ya. Nah, setelah punya rumah sendiri ya inilah rumah saya sendiri. Nah, waktu itu masih belum punya anak-anak ya. Jadi saya dengan istri itu kita koleksi buku, koleksi apa segala macam, dan banyak kucing. Kucing mau sampai 20 mungkin, kadang berapa gitu. Tapi bukan karena kita awalnya sebagai pecinta kucing, bukan. Karena gara-gara waktu kita ngontrak di rumah sebelumnya, itu ada kucing, anak kucing kasihan kita kasih makan, tiba-tiba dia betah terus akhirnya berkembang. Nah, ketika pindah kita nggak tega juga, dia bawa kita ke sini. Dan akhirnya sekarang di sini tuh malah orang banyak yang buang kucing ke rumah kita gitu. Ini kucing siapa ini gitu. Jadi saya di rumah kucing ini sudah terbiasa menjadi penggali kubur. Jadi kucing mati saya kubur, kucing mati saya kubur, itu udah, atau membersihkan kotoran kucing. Tapi mirip kok Kang kayak Undertaker. Smackdown. Begitu ya. Nah, itu akhirnya rumah kucing makanya disebut. Nah, setelah ada anak-anak kita pikir kan, wah, kurang sehat ini, banyak kucing. Kita pindah ke rumah beberapa blok dari sini, beberapa dari sini. Dan tapi ternyata setelah pindah ke sana, kucing-kucing itu tetap pindah ke sana juga. Ya, tapi di sini akhirnya tetap ada kucing di sini juga. Cuma kalau sekarang kucingnya kucing kaki 2 semua gitu. Kucingnya kaki 4-nya ada 1 aja. Tiba-tiba tongkolnya hilang. Hilang gitu. Nah, itu jadi tempat kerja saya lah, tempat kita ini Jadi waktu itu dari situasi yang kosong ini, saya pikir wah ini jadi tempat aktivitasnya, akhirnya menjadi komunitas lah sekarang ini ya, RKM. Komunitas RKM. RKM itu singkatan dari inisial R, K, dan M. Rumah RKM, Kucing Rumah Montong. Kucing Montong. Nah, apa aja ya ada di Rumah Kucing ini, Kang? Rumah Kucing Montong ini sebetulnya jadi gini, ingin saya ceritakan dulu bedanya RKM dengan Rumah Kucing Montong. Oh, bedanya tuh. Beda itu. Saya waktu itu di WhatsApp RKM tulisannya RKAEM gitu. RKM itu. Tapi itu beda dengan Rumah Kucing Montong. Beda. Ya. Jadi ceritanya saya setelah buat kesepakatan dengan teman-teman yang gabung di sini. Jadi Rumah Kucing Montong itu adalah memang sebutan untuk rumah ini. Rumah Kucing Montong. Tapi kalau RKM itu adalah sebuah komunitas. Yang tulisannya ERKAEM. RKM itu komunitas. Itu komunitas. Jadi maksud saya di Rumah Kucing Montong ini ada komunitas RKM dan ada juga yang lain. Yang lain itu artinya gini. Saya kan dari awal, saya itu kan sudah, ketika saya membuat karya, mungkin saya sudah mulai melakukan dari 96 itu, membuat semacam sistem registrasi lah atau apa dari karya-karya saya itu. Saya sebut karya saya itu dicatat di dinding pustaka AJNF. AJNF itu Ari Julian Info. Itu sudah saya buat dari udah lama. Nah, itu jadi bagi saya AJNF itu tetap ada. AJNF itu adalah sebuah kantor saya yang di situ terdiri dari saya sebagai direkturnya, saya sebagai anggotanya, dan saya sebagai pelayannya, saya sebagai OB-nya, sebagai talentnya dan sebagainya gitu. Jadi sebuah. Nah, termasuk label saya Fotokopi Records itu adalah di sini gitu. Nah, jadi Rumah Kucing Montong ini juga adalah rumahnya bagi AJNF itu, karena termasuk dinding pustaka ini. Jadi dinding pustaka artinya pengarsipan kepustakaan saya ini, dan yang saya arsip di situ bukan hanya buku dan kaset dan segala macam, tapi juga saya mengoleksi beberapa karya-karya teman di sini yang belum terkenal atau yang nggak terkenal, yang mungkin bukunya indie di fotokopi dan sebagainya, ataupun rekaman sendiri itu saya simpan di sini. Artinya ingin saya catat, diregistrasi di sini, jadi supaya teman-teman itu misalkan
ada banyak teman yang mungkin dia nggak memperhatikan kekaryaan, aduh saya udah nggak punya album saya, tapi ya kalau album kamu pernah disimpan di sini tetap ada di sini gitu, maksudnya artinya gitu. Dan di situ pengarsipan. Dan di rumah AJNF ini, khususnya di dinding pustaka AJNF ini itu banyak. Jadi saya ngoleksi mulai dari koran seluruh dunia, dari koleksi daun kering seluruh dunia, terus tanah dari seluruh dunia, terus air dari seluruh dunia. Serius kan? Serius. Tapi maksudnya misalnya ke India ya saya koleksi juga, bawa dari Eropa juga saya bawa air dari salju itu saya masukin. Tapi walaupun di sini jadi air tetap. Tapi saya pikir ini kan bekas salju. Ya komposisinya pasti lain. Ya kan komposisi mineralnya itu kan. Ya mungkin saya nggak ngerti apa-apa, tapi siapa tahu suatu saat ada yang butuh ini ya bisa dimanfaatkan kan gitu. Nah termasuk juga perpustakaan saya ini koleksinya adalah saya menawarkan kepada teman-teman misalkan ada teman yang udah nikah atau mungkin dia punya catatan atau apa yang kalau mungkin nggak enak lah kalau udah ada pasangan harus dibuang atau apa, tapi dibuang kan namanya sejarah saya bisa disimpan di sini gitu. Ya, yang masih nyimpan foto mantan, nggak tahu buangnya kemana, simpan di sini aja. Jadi itu pun juga ada aturannya. Jadi saya tidak punya hak untuk melihat itu, kecuali kalau dia ngizinin boleh. Tapi kalau enggak ya enggak. Jadi saya simpan aja di sini. Yang berhaknya dia sendiri gitu kan. Oh gitu. Ya. Tapi mungkin di sana ada cerita unik mungkin kan? Mungkin. Saya nggak tahu, ada banyak misteri di situ. Nah, jadi kembali ke RKF. RKF itu ada pustaka ini. Kemudian di sini pun juga dapur ini kita ingin memaksimalkan temen kayak Kang Wawan itu kan dia seniman musisi juga, dia basis, tapi dia pinter bikin, kalau pernah di Bandung, bakso cuanki. Cuanki. Kita di sini jual bakso cuanki Bandung dan batagor kuah. Jadi kalau ada yang mau menikmati batagor kuah di sini murah meriah lah pokoknya di sini. Ada nggak Kang? Apa namanya? Bandrek. Ada namanya, kita bukan bandrek, tapi kapan-kapan kita bikin bandrek. Tapi di waktu khusus. Tapi kalau sekarang kita buat namanya jaseka. Jahe, serai, dan kayu manis. Dan juga gula merah. Jadi minuman hangat gitu. Jaseka itu ada. Tapi bandrek nanti kita buat. Bajigur. Bandrek sama bajigur kan ya? Bandrek bajigur. Jadi kalau makanan Sunda, nah kebetulan juga kita di sini makanan itu pun juga dibuat menjadi pertunjukan. Jadi kita ada pertunjukan di sini namanya Soto Bandung dimusikan. Apa itu? Jadi soto Bandung nggak tahu? Soto Bandung istilahnya dimusikan tuh dikasih musik. Jadi bikin pertunjukan musik tapi menunya soto Bandung, jadi yang datang orang kangen dengan Bandung. Soto Bandung, suling-sulingnya, kecapi-kecapinya. Ya nggak juga kayak gitu, tapi cuma kita semampunya kita ya kita ngobrol Sunda atau ada stand up comedy Sunda, terus ada kita juga. Ya kalau ada yang bisa main suling atau apa, tapi nggak selalu harus itu. Tapi yang penting kumpul dan menikmati soto Bandung. Dan beberapa juga nanti gitu. Seperti bajigur juga. Di sini kan saya punya grup namanya Bajigur Bluegrass. Nah itu grup sekarang ini. Ari Julian and the Bajigur Bluegrass. Itu nanti kalau dilihat di YouTube juga ada itu. Nah itu artinya ya kita mengapresiasi juga bajigur itu nanti menjadi sebuah acara juga gitu. Nah jadi di sini itu kumpul teman-teman. Jadi saya ingin maksimalkan teman-teman yang punya apapun bisa dimaksimalkan di sini. Jadi seni rupa, makanya akhirnya kita bikin galeri gudang di atas. Jadi kenapa saya sebut di sini namanya diam-diam seni rupa? Karena selama ini saya nggak merasa sebagai orang seni rupa karena memang saya tidak berangkat sana, tapi saya punya cita-cita dan punya kesenangan di situ. Dan banyak teman-teman muda yang saya lihat orang di seni rupa ini yang sepertinya tidak punya wadah untuk bisa kita saling ngobrol atau apalah. Saya ingin di sini menjadi tempat wadah mereka. Jadi wadah ini tuh ada wadah yang kalau sebut wadah yang nyaris 24 jam. Ini dipersilakan untuk semua. Jadi ada teman yang mau forum diskusi, silakan diskusi. Ada. Jadi yang berapa aktivitas yang ada di sini itu di samping saya bilang tadi galeri gudang, kemudian juga ini ada warung bakso cuanki. Di sini juga ada kopi serelanya. Jadi kalau minum kopi ya bayar serelanya aja gitu. Seadanya. Nah, terus ada beberapa teman juga yang lain di sini punya juga fasilitas namanya urus aras. Urus aras di bawahnya itu urus aras, barbershop, atau pangkas rambut orang Garut. Orang Garut ini orang Garut. Ya,
dan konsultasi kacamata kesehatan. Jadi teman yang memang dia punya keahlian di, kalau bahasa kasar, tukang kacamata lah, kacamata gitu. Tapi di sini itu kita akomodir karena dia juga senang kesenian, dia juga memang dia sangat perhatian terhadap satu kesenian di Lombok Timur namanya musik kebangruan dan sebagainya. Nah, kita apresiasi dia jadi di sini itu ruangnya untuk teman-teman yang potong rambut juga boleh sama dia gitu. Jadi potong rambutnya bayarnya serelanya gitu. Dan dia bisa dipanggil juga kemana-mana. Tapi katanya nggak terima dibayar 1 juta kan? Maksudnya? Terima banget ya? Oh, enggak. Enggak. Kalau 2 juta boleh. 1 juta lebih boleh. Kalau 1 juta enggak gitu. Jadi katanya juga kan di RKM ini ada kursus bahasa Ya. Sunda, Sasak, Jepang. Iya rencananya, tapi yang sudah jalan ini di Jepang. Oh, Jepang udah jalan. Udah jalan, itu udah 1 term waktu itu. Sekarang mau dilanjutin lah Agusti ini. Kebetulan sebetulnya niatnya kan sebetulnya bukan disebutnya kelas. Kita ingin membedakan kita dengan kursus bahasa. Kita bukan kursus bahasa, tapi kelas bahasa dan kebudayaan. Jadi artinya yang kita angkat di sini orang mengenal bahasanya dan kebudayaannya. Yang ngajarnya pun asli orang Jepang. Orang Jepang asli. Jepang asli. Kebetulan sebetulnya kan seperti saya bilang tadi, di sini kan kita konsepnya gerilya itu adalah keterbatasan. Jadi artinya kebetulan yang ada di sini tetangga saya itu ada orang Jepang, tapi dia sudah jadi WNI. Ya ibu-ibu. Ya sekarang kan karena udah jadi WNI kan dia dia juga profesinya sebagai pengajar bahasa Jepang. Sementara ini dia lagi sepi, kita maksimalkan. Gimana Bu kalau kita buatin kelas di sini? Oh boleh ya. Dia ngajar bahasa Jepang. Kirain Kang Ari ngancem. Maksudnya? Ngancem ibunya. Kenapa? Dulu kamu udah menjajah Indonesia gitu. Harus gitu. Enggak sih. Kan udah saya bilang tadi di awal. Dengan cinta. Nah, itu. Saya nggak pernah ngebales dengan balas dendam, itu nggak lucu. Kalau orang mukul saya cium. Nah, gitu kan. Gitu kan. Nggak usah lah kan. Jadi di sini banyak banget kegiatannya berarti kan. Kayak kemarin ini kita bikin juga ada kebetulan memaksimalkan temen, ada anak sini. Keren, masih muda, perempuan. Dia lulusan sastra Rusia. Wow. Di UI. Di Jakarta. Nah, ketika dia juga orang musik juga. Ketika saya melihat dia ternyata kemampuan dia di wawasan tentang Rusianya luar biasa. Akhirnya, ayo kita sharing aja di sini. Kita sharing. Nah, ini bikin acara saya itu judulnya Malawati. Nah, ini Malawati Tanah Slavik. Nah, ini nih tentang Rusia. Jadi dia cerita tentang bahasa Rusia. Nah, ini masih tulisan bahasa Rusia. Nah, terus saya mempertemukan dengan beberapa teman yang juga temanya Rusia, misalnya kayak teman-teman dari Akar Pohon, itu kan kita harus bangga punya penyair Nusantara di sini namanya Kiki Sulistyo. Itu sangat paham sekali dengan banyak kesastraan. Jadi ketika kita undang, dia cerita tentang sastra Rusianya itu sangat ini sekali gitu. Nah, maksud saya artinya di sini itu kita menyambung-nyambungkan banyak komunitas gitu, banyak hobi komunitas, juga. Artinya banyak kemampuan atau talenta seseorang atau kelebihan seseorang yang mungkin di mata orang lain biasa-biasa aja, tapi bagi kita ini sebuah yang spesial. Itu tidak akan menjadi spesial ketika kita tidak menghargainya secara spesial. Jadi akan menjadi spesial ketika kita mempertemukan itu, dan akhirnya menjadi kebahagiaan buat semua. Akhirnya ada teman-teman di sini juga yang dia jadi guide bahasa Rusia, itu jarang kan. Nah, dia tuh seperti menemukan oase, wah ketemu sama orang yang bisa bahasa Rusia lagi. Akhirnya dia ketemu udah bertahun-tahun ngobrol bahasa Rusia. Kan berarti kan ruang yang bagus lah untuk. Artinya kesimpulannya bahwa di sini ini ruang multitasking. Ya, multitasking betul, multi ini. Jadi dari mulai kita bikin, saya bilang tadi, kita bikin konten, kita juga bikin konten YouTube ya. Mendokumentasikan teman-teman seniman dari tradisi sampai modern kita wawancara dan kita kita dokumentasikan menjadi catatan bahwa nih di sini ada kesenian ini, di sini ada ini, ada ini. Artinya saya selama ini melihat di sini sayang gitu ketika banyak potensi yang bisa dimaksimalkan. Terutama kalau saya lihat di sini
jarang ada teman-teman yang tertarik untuk misalkan mencatat, menjadi buku. Misalnya gini, saya itu sangat tertarik untuk bikin eksplorasi tentang Ciloka. Waktu itu kebetulan Taman Budaya juga menawarkan saya untuk bikin eksperimentasi. Ayo boleh. Saya carilah data-data, nggak ada. Orang yang bikin buku tentang Ciloka nggak ada sama sekali. Dan yang menyedihkan ketika saya lihat di internet, orang Belanda, orang Eropa itu lebih concern tentang Ciloka, dia cerita tentang Ciloka, tapi dengan versinya dia, bukan versi kita. Sayang gitu. Nah, istilahnya saya berharap dengan adanya wadah itu kita bisa mengajak orang untuk bikin penulisan, bikin buku, kita bagian lagi sama orang-orang, ini tahu oh Ciloka itu ini, oh ini. Jadi kekayaan kita itu terjaga atau terinformasikan dengan nama. Dan saya pikir itu tidak ada, walaupun sebetulnya banyak di sini badan-badan yang mestinya mungkin lebih concern ke situ ya. Misalnya seperti ada Taman Budaya, ada juga pustakaan, ada museum dan sebagainya. Tapi entah mungkin banyak hal juga yang membuat mereka juga sulit untuk bergerak lebih luas lah. Artinya kita ini ingin di sini itu mempresentasikan sesuatu yang nggak usah banyak birokrasi lah, udah gini walaupun skupnya kecil gitu. Dan saya tidak menyangka bahwa sebenarnya gerakan seperti itu banyak di daerah lain pun juga banyak. Saya ketika melakukan tur gerilya di Majatiwangi ada, di manapun juga banyak gitu. Jadi saya nggak merasa sendiri gitu. Jadi saya justru ingin merasa ini menjadi rumah yang maksimal buat siapapun, untuk bahkan untuk dia misalkan saya punya ini usaha bikin kayak temen ini ada musisi tapi dia bisa bikin Thai tea. Oh ya, nanti pas ada acara kamu jual Thai tea, kamu jual ini ya. Semua juga punya peran gitu, dan harus merasa beruntung punya usaha sendiri, mandiri dan sebagainya gitu. Jadi istilahnya tepat untuk siapapun untuk bereksperimen atau bereksplorasi dan sebagainya, tapi dengan catatan ya kita harus saling menghargai aja, saling menghormati dan saling ini. Itulah RKM Rumah Kucing. Jadi di sini tuh ada banyak. Jadi selain RKM saya bilang tadi, karena gini, RKM ini komunitas yang sekarang sini udah menjadi lembaga. Jadi istilahnya secara hukum dia membuat lembaga. Tapi saya secara pribadi, saya kan selalu bilang bahwa saya bukan seniman, saya ini adalah gerilyawan kesenian. Jadi konteks gerilya itu ya harus gerilya. Jadi kalau badan saya yang namanya AJNF itu tetap gerilya, saya tidak mau didaftarkan dimanapun, harus gerilya. Orang gerilya itu adalah di belakang layar, dan dia nggak boleh kelihatan dan nggak boleh terkenal. Kalau dia terkenal berarti gagal. Nah, saya selama ini akhirnya kalau bisa dikenalin berarti gagal. Saya sebenarnya orang gagal. Tapi saya bangga jadi orang gagal gitu. Tapi Kang, jujur aja itu sebuah hal yang menarik RKM ini yang tadi itu sebenarnya tamparan keras juga buat saya gitu. Dalam artian dari dulu tuh pengen banget saya pengen punya sesuatu video, suatu video itu pengen gimana sejarah Cidomo. Oh iya. Sejarah Cidomo, iya, sejarah budaya kita, karena itu tidak ada di museum kita, betul. gitu kan, tidak apa ya, tidak lengkap gitu kan. Betul. Itu yang saya pengen buat waktu itu, dan mungkin perlahan lah. Saya dukung lah itu. Karena gini, saya juga berpikir seperti itu kemarin ini sama temen, bahwa sayang ketika museum itu hanya menjadi tempat menyimpan benda mati kan. Kita datang ke sana nggak jelas juga kita kejelasannya nggak ini. Maksud saya kalau ya ini pengalaman saya pribadi lah, ketika saya ke Belanda gitu, melihat museum itu sangat hidup gitu, bahwa di sana museum itu harusnya menjadi tempat pertunjukan juga, bukan hanya untuk kita melihat benda mati, tapi di situ kita ada pertunjukan, misalkan memutar film Ampenan zaman dulu seperti apa, atau kita misalkan di situ mementaskan tarian yang sudah kuno, yang sudah kan itu kan hubungannya dengan masa lalu kan. Betul. Itu sayang ketika itu tidak dimaksimalkan. Mudah-mudahan ya kita takutnya hilang aja, nanti kalau udah hilang itulah makanya sudah jadi abu. Nah, kan gitu. Sekarang hubungannya dengan cerita ini banyak menjadi bahan diskusi kita juga tentang Ampenan. Sayang, Ampenan itu kan banyak cerita masa lalu yang wah luar biasa, tapi itu tidak pernah direvitalisasi kita dengan misalkan melalui pendataan, kuesioner. Misalkan di sana kan banyak orang-orang dari kampung Arab, kampung Cina yang punya cerita-cerita masa lalu yang nggak pernah terungkap gitu kan. Kalau seandainya itu menjadi tulisan, menjadi menjadi kekayaan kita gitu. Betul.
mudah-mudahan sih kalau dengan adanya Aan dan teman-teman pasti. Amin. Kita bergerak bersama. Gerilya bersama. Kang, Ya. Ari Julian itu nama asli. Wah, ada ini. Ayo Atau bukan? pertanyaan, waduh bahaya. Aduh. Ya, Ari Julian. Saya jujur nama saya itu sebenarnya bukan Ari Julian. Nama saya itu Ari Daryanto. Ari Daryanto. Juliannya dari mana? Nah, ceritanya itu saya di keluarga kan paling besar dan laki sendiri. Dan adik saya perempuan 3. Dan di orang tua saya itu memberi nama itu pakai abjad semua. Jadi saya karena pertama A, Ari gitu. Yang kedua B, Bernie. 3 C, Krisni. Keempat D, Dewi gitu. Nah, sekarang saya lahir pertama Ari Daryanto kan. Nah, terus kemudian lahir adik saya Bernie itu disebut pakai bulannya waktu dia lahir. Bernie Apriliani gitu. Krisni Januari. Dewi Juliani. Wah, Juli kan? Terus saya bilang, kenapa saya Ari Daryanto? Terus kata ibu saya, ya udah ganti aja sendiri. Oh, ganti ya. Jadi Ari Julianto. Ya, terserah. Ya, oke, Ari Julianto. Pas pikir-pikir sama saya, Ari Julianto kok Jawa sekali namanya, kata saya. Bukannya saya tidak menghargai Jawa ya, maksudnya ibu saya kan orang Sunda. Iya. Bapak saya orang Jawa. Saya pikir supaya netral aja, jadi O-nya saya hilangin, jadi Ari Julian. Itu dari situ. Ari Julian itu di akte sekarang atau panggilan sebetulnya ya kalau saya sih udah menjadi nama panggilan aja. Nama apa namanya? Tapi tetap nama asli tetap Ari Daryanto. Daryanto. Di legal apapun saya Ari Daryanto. Tapi 31 Juli kemarin ulang tahun kan? Kok tahu sih? Kita zaman Facebook ini. Kang Ari kan temenan di Facebook sama saya. Siap. Umur berapa kan sekarang? Kayaknya saya lupa umur saya berapa. Saya nggak peduli umur saya berapa, udah saya nggak peduli. Perasaan kemarin baru lahir gitu. Karena kalau bagi saya ya apa namanya, ya alhamdulillah saya masih dikasih panjang umur lah ya, masih kasih. Cuma bagi saya ya udahlah. Umur just number kan. Kadang juga nggak menjamin, oh kamu udah tua itu harus. Ya kalau namanya mati semua orang juga bisa mati. Jadi teman saya banyak yang mati umur 20, banyak juga yang umur 30 banyak kan. Makanya ya saya pikir kapanpun itu akan datang gitu kan. Tapi ya namanya umur berapapun, makanya saya nggak persoalan. Yang jelas ketika saya misalnya sekarang ketemu sama teman-teman reuni SMP, SD apa gitu, banyak yang memang wah mereka udah kelihatan sekali udah punya cucu dan sebagainya, udah tua. Sementara saya masih main sama anak-anak SMA gitu kan. Saya kadang suka bilang sama mereka, ya maaf kalau saya orang tua tidak tahu diri gitu saya. Untung bukan Botuna kan. Apa itu? Bocah tua nakal. Doh. Ya kalau itu mungkin nggak kelihatan lah. Tapi pertanyaan serius Kang, umur berapa sekarang? Berapa ya? Pokoknya saya lahir tahun 64 lah. Jadi 64. sekitar berapa? 5 Ya, 6 ya. 56 loh. 5 tahun masih produktif. Iya, Kang ya, 5 tahun masih produktif, masih buat lagu, masih berkarya lah Kang ya. Masih berkarya. Jadi teman-teman yang muda harus lebih ini, Oh Kang, iya, ya. jelas. Harus lebih berkarya Harus lagi. lebih berkarya lagi, harus lebih ini. Dan tapi saya bahagialah di sini juga kalau saya melihat perkembangannya dari saya pertama datang di sini itu banyak perkembangan di sini pun yang tidak saya pungkiri bagus juga lah. Gitu. Orang pertama yang dikenal di sini siapa Kang? Sebetulnya saya itu udah ada kenal satu orang di sini yang dialah yang memberikan informasi tentang di mana rumah bisa disewa dan sebagainya. Dan sebelumnya juga, jadi kan saya pindah ke sini tahun 95. Tahun 91 itu saya udah ke sini. Tapi waktu zaman saya masih belum nikah lah. Naik gunung. Enggak. Jadi saya kan nyambung dengan ceritanya, saya punya kelompok. Dari pertama namanya Gembala Musik Country. Kemudian saya punya Garage Band. Ada juga sebelumnya dengan Bronco Hillbilly dan sebagainya. Nah, ada yang berlanjut kemudian itu ada grup namanya Jack Daniel's Survival. Itu grup saya. Nah, Jack Daniel's. Padahal saya nggak minum Jack tapi Jack Daniel's Survival. Grup ini itu ya alhamdulillah akhirnya waktu itu ketika kita main di Bandung itu kita dipilih sama ownernya Sheraton seluruh Indonesia waktu itu
untuk keliling main di semua Sheraton di sini. Wah. Nah, saya mampir di sini waktu Sheraton di sini belum grand opening, masih awal sekali. Nah, dia itu minta kita untuk main tahun baru di sini, tapi hanya sederhana lah, gitu. Di lobby aja. Nah, itu pertama kali saya ke Lombok. Saya baru tahu. Nah, setelah itu saya ditawari juga di sini untuk main reguler di dia punya apa? Kafe namanya Gilligan waktu itu. Gilligan. Nah, disitulah perkenalan saya dengan Lombok itu. Waktu itu 3 bulan saya dikontrak di sini. Setelah saya pulang ke Bandung, kebetulan memang ternyata saya juga baru tahu bahwa istri saya itu memang kerja di Sheraton. Tapi saya waktu itu nggak tahu bahwa dia di Sheraton. Jadi ketemu itu, oh di Sheraton juga gitu. Jadi kemudian dia ditawari untuk sini. Jadi ketika kesini ya udah nggak kaget itu. Nah, jadi pertama saya kenal ya sama beberapa orang yang sudah ada di sana, kemudian juga di Sheraton lah. Iya, waktu itu di Sheraton sini. Dan beruntungnya setelah itu pun juga setelah 1 tahun pertama udah itu saya belum punya teman kan. Akhirnya saya masih bergabung dengan teman-teman dari Bandung dan kita mainnya kayak ke Sheraton di Papua. jadi banyak berapa tempat itu. Jadi waktu itu. Nah, akhirnya setelah tahun kedua mulai saya kenal sama banyak teman di sini. Akhirnya saya mulai main di Senggigi waktu itu. Di Senggigi lah mulai ya. Banyak, berarti kebanyakan juga yang suka bule-bule juga suka banget lagunya Kang ya. Ya memang karena waktu itu blues, segmen saya sebagai folks, ya gitu. Sebagai entertainer ya saya lebih banyak di musik itu ya, musik folk gitu. Musik tahun 80-an, 70-an musik. Dan memang di sini segmennya kan kalau saya lihat pariwisata pun juga banyak orang-orang tua yang suka di sini. Orang asingnya pun orang tua jadi mungkin masih laku gitu. Kang Ari, kalau teman-teman pengen nongkrong di sini boleh kan? Oh boleh. Di RKM. Jadi Silakan. alamatnya di mana sih RKM? Alamatnya RKM itu kita di BTN Montong Kedaton. Di Blok D nomor 9. BTN Montong Kedaton, Blok D nomor 9. Jadi kalau di mana Montong Kedaton itu di Desa Meninting, Batu Layar. Batu Layar. Lombok Barat. Lombok Barat. Bukanya 24 jam setiap hari kan? Nyaris 24 jam. Nyaris 24 tapi jam. kebanyakan sih biasanya kalau teman-teman itu hadir di sini sekitar ya jam 11 sudah mulai ada lah. Jam 11 siang. Kalau enggak jam 3, jam 2 tergantung lah ya. Tapi banyak aktivitas biasanya teman-teman sampai malam. Jam kadang tergantung kalau misalnya ada berapa teman yang melakukan diskusi apa gitu bisa mereka jadi nggak selalu harus apa ya tergantung waktunya kita punya enggak juga. Bahkan awal-awal dulu itu pernah ada teman kita yang di sastra itu dia sama temannya berdua itu melakukan diskusi 2 hari 2 malam di sini. Wow. Tentang sastra gitu. Berat memang. Berat itu. Jadi luar biasa gitu. Jadi maksudnya di sini tuh ruang yang ingin saya tawarkan kepada siapapun untuk diakses. Tapi di sini pun juga kita punya satu apa namanya motonya itu do it yourself. Jadi kadang banyak temen yang kadang suka ada kan temen yang, wow, Kang Ari harusnya ininya gini harus kamu buat ini buat apa? Terus saya sering bilang ya kamu buat sendiri. Jadi kamu punya pikiran itu. Kang Ari harusnya bikin ini, kamu yang bikin. Kan idenya dari kamu kan gitu kan. Jadi di sini itu motonya, tapi kita bantu dari belakang. Ya teman, Kang saya mau launching album, besok dia apa ini sendiri, kita support dari belakang. Teman-teman film juga di sini Kang Ari tadi saya lihat juga ada tempat bedah film juga Kang ya, ada pemutaran film di sini juga ada launching album. Ya. Dan banyaklah di sini yang bisa dikreasikan. Banyak hal yang bisa kita ya inginnya kita ingin mentransformasikan pengetahuan atau apapun lah, kita saling berbagi lah. Bahkan kalau perlu kita itu sebenarnya ada juga saya program namanya kuliah liar. Kuliah liar. Jadi kuliah liar itu ya siapapun ada yang harus jadi dosennya, nggak usah harus sarjana, mungkin tukang tambal ban juga kalau dia misalkan tahu tentang tambal ban itu, misalnya ada tips-tips tentang tambal ban ya undang kita cerita tentang tambal ban itu begini gitu. Jadi banyak hal yang sepele di sekitar kita ini yang nggak pernah dibaca sama orang gitu. Ya. Saya pikir itu penting untuk diangkat. Gitu. Betul Kang. Makanya kenapa saya lebih tertarik dengan teman-teman yang kelihatannya biasa-biasa, tapi ketika ngobrol, wah ini ada hal yang menarik nih, ayo sharing lah. Yang berkualitas banget nih, yang kita nggak pernah tahu ilmu itu. Betul. Karena ilmu itu bisa diambil di mana-mana kan. Betul.
walaupun sekarang memang misalnya di eranya sudah ada YouTube, udah ada googling dan sebagainya, tapi cuma kadang kan banyak orang juga yang gagap ya, yang jadi saya harus mulai dari mana gitu kan, saking banyaknya itu kan. Satu jawabannya Kang yang itu. Apa itu? Mulai dari mana itu? Mulai aja dulu. Iya, mulai dari mana aja ya, betul. Betul. Kang ada akunnya nggak si RKM? Tempat-tempat mungkin teman-teman bisa ngeliat kegiatan. Oh, ada apa di ya? Instagram ya? Instagram ada. Nanti saya setelah ini saya kasih tahu. Oke. Ada Instagram juga. Ada YouTube-nya. Ada YouTube-nya, kita ada Facebook ada. Ada Facebook juga. Ada. Seperti itu udah lengkap banget di sini. Lengkap. Ya. Kita ada berapa YouTube itu yang juga bukan hanya RKM, tapi ada juga yang atas namanya itu Baju Grup Bluegrass, grup saya itu ada juga Ari Julian ada, itu tetap hubungin sama RKM itu. RKM pun ada yang segmennya bahas seni, terus ada apa yang lain gitu. Informasi. Menarik nih. Iya, pokoknya dan ini di sini tuh terbuka untuk komunitas siapapun. Jadi seperti misalnya kemarin ada komunitas akar pohon. Dia misalkan juga punya butuh ruang khusus, mesti ruang khusus artinya berganti suasana, mencari ruang. Silakan di sini pun juga nggak apa-apa. Jadi kita tidak membatasi ini hanya untuk komunitas RKM, tidak. Komunitas siapapun juga, misalkan siapapun boleh. Boleh, misalkan Mas Aan sama teman-teman mau diskusi tentang perfilman di sini, silakan gitu. Tapi cuma ya kita terbatas ini aja gitu. Iya. Dan kita sesuaikan dengan jadwal atau yang sudah ada ya. Misalkan kayak dipakai nggak di atas, misalnya mau dipakai tanggal berapa sih. Nah, itu aja. Jadi istilahnya kita ingin bukan mengganti sih sebetulnya. Ingin menjadi alternatif pilihan ketika misalkan di ruang-ruang lain tidak bisa diakses, ya di sini silahkan diakses. Cuma di sini seperti ini. Dan kita menerjemahkan bahwa ruang ini dimanapun juga adalah panggung. Seperti kemarin kita ada monolog juga atau ada pertunjukan teater, bisa rumah ini juga pertunjukan teater di sini aja. Jadi yang nontonnya ya di mana aja terserah. Jadi mainnya ya di sini, mau misalkan mainnya jadi dapur beneran gitu. Jadi yang nontonnya di sini aja gitu kan. Kita bikin alternatif seperti itu. Musik kamar pun juga sama. Kita ada rencana mau bikin musik kamar. Jadi musik kamar itu artinya kalau musik kamar di bahasanya orang permusikan tuh, musik kamar adalah musik klasik ya. Musik kamar itu musik misalkan kayak model biolanya 2 tuh, ada cello, ada segala musik klasik gitu kan. Musik kamar namanya. Posisi memang benar musik kamar. Di kamar itu artinya drumnya di atas, ya, gitarnya di kamar mandi. Ya, kita main bareng, nah itu musik kamar. Nanti mereka akan dipersatukan oleh frekuensi. Sebenarnya kita pengen banget sih ngobrol lama sama Kang Ari. 2 hari 2 malam boleh juga kan? Boleh. Tapi memori sama baterai kan. Itulah. Dari tadi persoalannya itu. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ada yang mungkin disampaikan untuk teman-teman Kang yang mungkin lagi memulai gerilyanya juga, atau mungkin sebagai orang yang penulis puisi ya kan, karena kebutuhan tempat RKM ini juga sangat terbuka untuk mereka gitu kan. Ada mungkin kata-kata sedikit? Ya, saya sih mempersilahkan siapapun untuk bisa mengakses kita ya di sini, asal untuk kebaikan untuk semua dan untuk bermanfaat buat semua. Dan juga kita berharap justru keberadaan RKM ini bisa memprovokasi tempat lain pun juga membuat kantung-kantung yang sama gitu. Jadi saya tidak sendiri, biar banyak tempat yang seperti ini dan banyak orang yang bisa mengakses itu. Tapi kalaupun toh belum ada ya silahkan, di sini pun juga sangat terbuka kita. Okay. Mau nangkring di sini, mau orang kangen sama bakso cuanki Bandung bisa. Mau pengen potong rambut atau kacamata bolornya kurang ini bisa di sini. Kredit bisa. Gampang pokoknya di sini tuh nggak usah berpikir yang apa ya. Tapi bisa. Satu hal yang nggak bisa jodoh ya. Jodoh. Itu Tuhan. Tuhan. Oh ya, itu Tuhan. Bahkan kita di sini juga akan membuka satu namanya segmennya itu barang bekas. Apa ya, itu? Jadi saya membuat ruang barang bekas. Jadi untuk teman yang punya barang bekas yang masih mungkin ingin dijual atau butuh untuk di barter samanya, silahkan kita buat ada. Jadi saya pikir kadang kita suka lupa menghargai ada misalnya di rumah ini gitu. Aduh, sayang barang ini mau dikemanain ya gitu. Ya. Dijual kalau nggak ada tempatnya nggak bisa kan, atau teman saya butuh mau jual ini misalkan, atau misalnya saya punya Slayer
ini dikasih sama Rolling Stone misalnya, tapi saya udah bosen pengen jual ke siapa ya kan bisa di sini. Ini bekas Rolling Stone nih gitu. Kalau itu saya yang rebut dulu. Oh ya iya. Oke. Apapun lah berarti. Apapun lah seperti itu. Terima kasih Kang Terima Haji kasih, sama-sama, dan sama-sama. waktunya sangat bermanfaat banget, berfaedah banget ini, mudah-mudahan teman juga sangat berfaedah ya. Amin. Kalau gitu kita pamit undur diri Ya, Kang ya. terima Sampai kasih jumpa buat minggu semuanya. depan. Ya. Jangan lupa like, share dan subscribe.